Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menginput data perusahaan dan data persediaan pada Zahir Accounting 6. Pertama-tama kita akan membuka Zahir Accountingnya dulu. Lalu kita akan pencet membuat data baru. Sini nama perusahaannya ada PT Jaya Motor. Lalu kita akan menginput juga alamat perusahaannya di Jalan Kemang Selatan nomor 20 Kebayoran Baru. Lalu kita akan memasukkan kota Jakarta, kode posnya sesuai yang ada di soal, yaitu 12730. Terus nomor teleponnya sesuai yang di soal juga, yaitu 021 719 776. Lalu negaranya Indonesia. Di sini ada periode akuntansinya. Sesuai yang di soal, periode akuntansinya adalah tahunan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Lalu kita akan masukkan bulannya dulu. Di sini kita pilih yang Januari dan tutup buku akhirnya Desember. Jangan lupa tahunnya diganti menjadi 2020. Di sini jenis usahanya perdagangan umum, lalu kita pencet yang lanjutkan. Di sini sedang dalam proses. Lalu ada setup data. Di sini kode mata uangnya kita ganti menjadi Indonesia rupiah. Lalu kita pilih yang membuka data sebelumnya. Sini ada kode mata uangnya sudah benar. Nah, di sini USD kita ganti menjadi rupiah, Indonesia rupiah. Di sini pengeluaran kasnya tertulis untuk pemasukan dan pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil, dan pemasukan dan pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek bank dan akun bank BCA. Di sini ada banyak data-data nama pelanggan dan pemasok serta data persediaannya. Lalu kita lanjut dengan membuka data nama alamat. Di sini kita akan memasukkan data perusahaan. Di sini ada Bangun Jaya sebagai customer. Lalu kita akan menginput ID-nya, kita tulis C001 sesuai dengan yang ada di soal. Lalu perusahaannya kita tulis PT Bangun Jaya. Tipenya kita tulis karena di sini dia sebagai customer, maka kita akan pilih tipenya customer. Lalu kita pencet yang alamat dan catatan. Alamatnya di sini Jalan Kemang Selatan nomor 56 Jakarta Selatan. Nah, karena di sini data customernya ada 2, maka kita akan menambahkan lagi. Situ ada tombol plus di kanan bawah. Lalu kita tekan itu, kita input lagi data perusahaannya yang kedua, yaitu Raja Motor.
Di sini ID-nya kita tulis C002. Kenapa C? Karena PT Raja Motor adalah customer. Lalu kita pencet yang alamat dan catatan. Alamatnya Jalan Kemang Selatan, nomor 10, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya kita memasukkan data pemasok. Di sini data pemasoknya ada Astra, Honda, dan Yamaha. Kita akan menginput Astra Honda dulu. Kita tulis ID-nya V001. Perusahaannya Astra Honda, PT Astra Honda. Tipenya karena ini vendor, maka kita ganti jadi vendor, bukan lagi customer. Nah, jangan lupa alamat dan catatannya. Alamatnya Jalan Danau Sunter Raya, nomor 1. Lalu kita pencet lagi tanda plus di kanan bawah. Kita input vendor yang kedua, yaitu Yamaha. Di sini kita tulis ID-nya sesuai dengan soal, yaitu V002 V-002. Nama perusahaannya PT Yamaha. Terus kita tulis alamat dan catatannya Jalan Raya Bekasi, nomor 1. Jalan Raya Bekasi, nomor 1, Kota Bekasi. Lalu kita ke persediaan. Sekarang kita akan menginput persediaannya. Lalu kita pilih yang data produk. Karena di sini data persediaannya ada 6, maka kita input semuanya. Kita pencet tanda plus di kanan bawah. Lalu kode barangnya sesuai dengan soal yang ada di sini, yaitu M001. Deskripsinya Honda Tiger 200 cc. Honda Tiger 200 cc 2012. Kelompok barangnya kita ganti, sudah benar. Kelompok barangnya kita ganti menjadi mesin karena di sini sudah tertulis mesin di soal. Kita edit, lalu rekam. Karena di situ mesinnya belum ada, maka kita harus menambahkan kelompok barangnya. Lalu kita pilih yang mesin. Karena ini satuan dasarnya adalah unit, maka kita ganti dulu datanya ke satuan pengukuran. Lalu pencet yang tanda plus di bawah kanan. Kode satuannya kita tulis unit. Jangan lupa unit dasarnya di checklist. Lalu rekam. Kita kembali lagi ke awal, data alamat, ke data produk.
lalu kita input yang lalu kita input persediaan yang pertama, yaitu Honda Tiger 200cc 2012, kode barangnya M001. Kelompok barangnya kita ganti jadi mesin. Nah, satuan dasarnya kita ganti jadi unit, karena tadi belum ada unit, maka tadi kita tambahkan dulu. Nah, di sini kita tambahin lagi data persediaan yang kedua. Di sini ada Honda Mega Pro 160cc 2012, kode barang yang kita tulis M002. Deskripsinya Honda Mega Pro 160cc 2012. Kelompok barangnya kita ganti jadi mesin. Satuan dasarnya kita ganti jadi unit. Satuan laporannya juga unit. Lalu kita rekam. Nah, kita input lagi yang selanjutnya. Kode barangnya S001, rantai gear Tiger 2012. Nah, kelompok barang yang ketiga ini adalah spare part. Maka kita harus menambahkan spare part ke data kelompok barang yang baru. Kita tambahkan menjadi spare part. Lalu kita rekam. Nah, di sini udah muncul spare part, maka kita akan pilih spare part. Satuan dasarnya jangan lupa kita ganti jadi unit. Satuan laporannya juga akan otomatis. Lalu kita rekam. Data persediaan yang keempat ada rantai gear Mega Pro 2012. Kode barang yang kita tulis dulu S002. Deskripsinya rantai gear Mega Pro 2012. Kelompok barangnya jangan lupa ganti spare part sesuai dengan soal yang diberikan. Satuan dasarnya kita ganti jadi unit. Terus yang kelima ada kanvas rem depan Tiger. Kode barangnya kita tulis S003. Deskripsinya kanvas rem depan Tiger 2011. Kelompok barang yang kita ganti jadi spare part. Satuan dasarnya unit. Lalu kita rekam. Yang terakhir ada kanvas rem depan Tiger 2012. Jadi kita input yang persediaan yang terakhir. Kita masukkan kode barangnya S004. Deskripsinya kanvas rem depan Tiger 2012. Satuan dasarnya kita ganti pieces. Kelompok barangnya kita ganti menjadi spare part. Lalu kita rekam. Setelah data persediaan semua dimasukkan, kita akan lanjutkan ke teman saya yang selanjutnya, yaitu saldo awal. Selanjutnya kita masuk ke saldo awal. Yang pertama kita pilih menu setting, lalu pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal akun,
kita masukkan akun-akun tersebut. Untuk yang pertama itu kita masukkan ke akun kas. Untuk saldo awal akun kas sebesar 10 juta rupiah. Lanjut kita masukkan piutang usahanya. Untuk piutang usahanya sebesar 150 juta. Lanjut kita masukkan piutang usahanya di 10 juta. Lanjut kita masukkan persediaan. Untuk persediaannya yang pertama itu ada di Rp10 juta. Untuk persediaan kedua sebesar di Rp5 juta. Lanjut kita lihat soalnya dulu. Untuk soalnya kita masukkan mesin dan peralatannya sebesar 5 juta. Untuk lalu kita masukkan mesin dan peralatan sebesar 5 juta rupiah. Setelah itu kita masukkan akumulasi penyusutan mesin dan peralatan di minus 100.250.000. Lalu kita masukkan utang usahanya sebesar 10 juta. Kita lihat soal. Untuk modal disetornya sebesar 100 juta. Kita lanjut ke laba ditahan. Untuk laba ditahannya sebesar 78.750.000. Lanjut kita masukkan saldo awal piutang. Untuk soalnya data harta tetap peralatan kantor operasional 1 buah unit printer dengan harga 5 juta. Nilai residunya 0, dibeli pada tanggal 1 Januari dengan masa manfaatnya 4 tahun. Lalu kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan untuk harga tetapnya yaitu printer sebesar 5 juta. Lanjut kita milih menu setting. Nah, kita masukkan dulu untuk saldonya di menu setting, pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Kita pilih klik baru. Kita masukkan dulu nama pelanggannya yaitu PT Raja Motor. Kita ganti untuk tanggalnya. Untuk tanggalnya di 30 Desember 2019.
Jangan lupa dimasukkan dulu nomor invoice-nya. Lalu kita masukkan nilai piutangnya sebesar 4 juta. Kita pilih klik baru lagi. Kita pilih untuk nama pelanggannya yaitu PT Bangun Jaya. Untuk tanggalnya kita ganti dulu. Menjadi 31 Desember 2019. Jangan lupa untuk masukkan nomor invoice-nya. Lalu masukkan nilai piutangnya sebesar 2 juta. Transaksi yang ketiga kita buat lagi baru, yaitu PT Raja Motor dengan tanggalnya di 31 Desember 2019. Kita lihat dulu untuk contoh soalnya. Untuk nilai piutangnya di 4 juta. Untuk nomor invoice-nya dimasukkan terlebih dahulu. Dengan nilai piutangnya sebesar 4 juta. Lalu kita tutup dulu untuk akunnya. Untuk selanjutnya kita masukkan saldo awal hutang. Untuk saldo awal hutang caranya masukkan setting, pilih saldo awal hutang. Lalu kita masukkan terlebih dahulu nama produknya itu PT Astra Honda. Lalu kita ganti untuk tanggalnya. Untuk tanggalnya menjadi 20 Desember 2019. Jangan lupa masukkan nomor invoice-nya. Lalu masukkan nilai saldonya di 7 juta. Selanjutnya kita masukkan lagi. Masukkan PT Yamaha, diganti tanggalnya menjadi 30 Desember 2019. Lalu kita masukkan untuk nomor invoice-nya dengan nilai hutang sebesar di 3 juta. Lalu kita tutup dulu untuk akunnya. Kita lanjut. Lalu lanjut kita masuk dulu ke soal. Kita masukkan saldo awal persediaan. Kita masuk ke setting, lalu pilih saldo awal. Kita pilih saldo awal persediaan. Kita buat baru dulu. Untuk gudangnya kita pilih dulu. Di sini ada data persediaan. Kita masukkan gudang, kita masukkan invoice-nya, jangan lupa.
Untuk stoknya di 5. Untuk harga pokok satuannya sebesar 1 juta. Ini untuk Honda Tiger 200 cc 2012. Yang selanjutnya kita pilih baru lagi, kita masukkan yang kedua dengan nilai stok di 5. Untuk harga pokok satuannya di 1 juta. Ini untuk Honda Mega Pro. Selanjutnya kita masukkan lagi yang ketiga, kita buat baru, kita pilih rantai Tiger di 2012, klik OK, lalu kita masukkan stok awalnya. Sebesar 10. Kita masukkan untuk harga pokok satuannya. Untuk harga satuannya itu sebesar di 1.500.000. Lalu kita pencet rekam. Selanjutnya kita pilih baru lagi, kita masukkan di rantai gear. Untuk stok awalnya sebesar 5 pieces dengan harga pokok satuannya di 100.000. Lalu kita pilih rekam. Untuk yang selanjutnya kita masukkan kapas rem depan 2011. Untuk nilai satuannya kita masukin dulu. Untuk stok awalnya di 5. Untuk harga pokok satuannya di 30.000. Untuk satuannya di 30.000. Lanjut kita pilih rekam. Yang selanjutnya untuk yang terakhir ini persediaannya 5 dengan harga pokoknya di setelah kita cek dulu untuk mengisi saldo awal persediaan apakah sudah sesuai dengan nominalnya. Lalu kita rekam, setelah ada bacaan konfirmasi kita pilih OK. Selanjutnya ada transaksi nomor 3 yaitu pembayaran piutang diterima dari Raja Motor dari TJM Motor Tujuan Kemang nomor 8 tanggalnya tanggal 3 Januari 2020. Pelunasan faktur 001 invoice 1 dan 2. Dari
Januari 2020. Satu sini kita masukin di sini. Setelahnya juga jangan lupa dimasukin. Dapat 2 juta. Lah, tunggu sebentar. Setelah dimasukkan semua nih, selanjutnya transaksi ke dikenal invoice penjualan nama pelanggannya ada, nama pelanggan Ajmurah. Fakturnya faktur tanggal 5 bulan 1 2020. Bantik Tiger 2012 itu berapa? 5 unit. Harus tambahan 0. Setelah udah tambah 0, harganya itu 200 juta. Soalnya pate dulu, pate tambahin pate, pajak ke pate. Kedua ada satu lagi kan pas rem depan Tiger 2011. Ya, ini transaksi kelima, bukan kelima, salah. Isinya 5 juga. Harganya apa tadi? 50 juta. Berarti 2050 juta. FAT juga jangan lupa. Terus dimasukin passwordnya. Biaya pengantaran. Kita lanjut lagi. Terus akun biaya pengantaran. Kita cari dulu.
ke beban-beban. Beban pengiriman. Selanjutnya kita isi di sini. Set. Nah, data uang mukanya tuh pilih set aku mau terus 5 sudah ya, kita lihat sini sudah cukup semua. Oke. Bentar. Muka. Oke, kita udah selesai. 100.000 sama 25 sudah. Oh iya, betul. Termnya belum miskin, termnya berarti harus diskonnya 10. Hari jatuh temponya 30. Diskon awalnya 2. 2. Diskon awalnya 2 sama lanjut ke agak lama dan agak sedikit push. Selanjutnya ke kita cek and recheck, ada yang kurang tidak. Kita cari pekan cek and recheck. Sekarang yang ke-6. Masuk ke-6 itu biaya bensin, parkir dan tol dibayar kepada dan jumlahnya 200 uang bensin, parkir dan tol. Ini adalah bukti kas keluar tanggalnya 7 Januari 2020. Nah, ceknya CD 0 ini 1 2 3 6 0 3. Ini nama pelanggannya adalah belum ada, kita buat dulu. Sekian. Baru ada button microphone. Itu berarti akunnya akun kas. Belum ada, jadi kita buat baru atas nama dan customer employee dan kita masukin dulu baru yes.
tanggal 3 Januari 2020. 7. Oh iya, salah. Turun. Kalau kita cari ada nggak pembayaran pensiun kamu? Cari belum ketemu beban bensin dan tol. Mari kita pakai beban staff, beban iklan dan promosi. Wah, beban pemasaran dan penjualan. Karena oke, kita ganti di sini. Beban bensin dan tol. Salah. Kita edit dulu guys. Kita rekam. Beban bensin dan tol. Habis itu nilainya tambah sini produk dulu 200.000. Betul, bensin dan tol itu beban bensin dan tol. Dulu sih ya, betul. Oke, setelah kita rekam, kita lanjut ke yang ke-7. Yang ke-7 adalah transaksi ke-7 adalah pendapatan jasa servis motor, faktur penjualan. Deskripsinya servis motor, pada akunnya pendapatan jasa servis dikirim 1, harga 50.000, total 50.000, VAT nya 10%, total pajak 5.000, total setelah pajak 55.000, saldonya 55.000. Tanggal 8 Januari 2020. Terminnya cash, customernya ada cuma tuh. Oke. Marketingnya dan oke, penjualan kesini mau fakturnya, uangnya ada motor. Tanggalnya tanggal 8 2020. Sebenarnya tadi servis motor kuning
bilang satu pintu pengusaha kita ganti nama jadi pendapatan jasa service motor untuk service terus kelas 1 bang di centering. Oke, kirim satu. Ya berapa pajak 5.000 50.000. Oke, kita cek dulu satu betul gak. Kalau betul semua direct nggak boleh pakai koma. Oh harus 8 Januari dulu 30 diketik betul berapa ini selesai. Selanjutnya transaksi ke-8 yaitu ada penambahan modal dari pemilik sebesar 100 juta dari Bu Enda. Kita masuk ke kas Bank, lalu kas masuk, kita buat baru, lalu akunnya Bank BCA. Diterimanya dari Ibu Enda, di sini belum ada jadi kita buat baru. Tipenya diubah dulu jadi employee. Namanya Ibu Enda. Jika sudah, kita klik rekam. Ya, kita klik Ibu Enda. Tanggal transaksinya kita ubah dulu sesuai dengan soalnya, yaitu 9 Januari 2020. Kita kembali ke Zahir, kita buat 9 Januari 2020. Lalu kita masukkan nama akunnya. Kita cari modal di setor. Ini akun nomor 3. Modal di setor. Modal di setor, klik OK. Lalu nominalnya kita masukkan sebesar 100 juta rupiah. Sesuai dengan soal ya. 100 juta rupiah. Lalu jangan lupa diklik atasnya. Jika sudah, klik rekam.
tutup. Kita lihat, kita langsung tutup aja. Lalu selanjutnya ada transaksi nomor 9, yaitu pembelian inventory. Pembelian inventory ada rantai gear sebanyak 5 piece dengan harga 150. Itu kita ke pembelian, lalu invoice pembelian. Kita buat baru. Lalu nama pemasoknya itu sesuai dengan soal, yaitu belum ada, lalu kita buat dulu, yaitu PT Dunia Motor. Jika sudah, klik rekam. Klik ya, lalu kita klik Dunia Motor. Tanggalnya kita ubah sesuai tanggal transaksi, yaitu 10 Januari 2020. Untuk nomor barangnya sesuai, yaitu S001, diklik 2 kali. Klik OK. 5 piece ya. Diterimanya diklik, yaitu 5 piece. Harganya dia udah otomatis, pajaknya jangan lupa diisi. Pilih yang VAT. Lalu untuk item yang kedua itu kita soal dulu. S003 ya. S003 dengan quantity 5. Oke, dia udah otomatis, pajaknya juga jangan lupa diganti. Tanggal pengirimannya juga jangan lupa diganti, yaitu 10 Januari 2020. Untuk termin pembayarannya kita sesuaikan dengan soal, yaitu 2%, 10 hari, 30 hari. Hari diskonnya yaitu 10, hari jatuh temponya yaitu 30, untuk diskonnya itu 2%. Klik OK. Jika udah sesuai saldonya, lalu kita klik ada biaya. Di soalnya terdapat biaya ya. Ini biaya pengirimannya kita buat dulu sebesar 50.000. Ya, total setelah pajaknya udah sesuai ya. 1.040.000 juga sudah sesuai, kita klik rekam. Lalu jangan lupa ditutup. Selanjutnya ada transaksi yang ke-10, yaitu pendapatan jasa servis dan barang. Lalu kita back ke Zahir, kita masuk ke Zahir. Lalu kita pilih penjualan, invoice penjualan, kita klik yang baru. Untuk nama pelanggannya kita masukin sesuai soal, yaitu PT Raja Motor. Nomor fakturnya disesuaikan sama tanggal fakturnya sesuai dengan soal, yaitu 17 Januari 2020. Deskripsi pemesanannya yaitu servis motor, itu sesuai dengan soal ya. Dikirimnya 1 piece, akunnya itu kita cari dulu, yaitu mana ya, nggak ada.
Terus ada pendapatan jasa servis. Jika belum ada, berarti kita buat baru akunnya, diubah menjadi pendapatan servis. Klik rekam, lalu kita klik oke. Dikirimnya itu sebesar 1 piece ya. Dengan harga sesuai soal, yaitu 50.000. Pajaknya jangan lupa diganti. Oke. Tanggal pengirimannya sesuai dengan soal 17 Januari 2020. Jika sudah, klik rekam. Lalu kita tutup dulu. Untuk yang kedua itu ada S001, itu masuk ke penjualan. Kita masuk ke penjualan, lalu dicentang dulu untuk jasanya. Jadi kan itu kan penerimaannya kan tunai ya. Nama pelanggannya itu dimasukin dulu, yaitu Raja Motor. Tanggalnya tadi 17 Januari 2020. Untuk nomor barangnya itu yang S001. Kirim sebesar 2 piece dengan harga 200.000. Pajaknya jangan lupa diganti ya. Untuk tanggal pengirimannya juga disesuaikan dengan soal. Ya, jika sudah sesuai, klik rekam, tutup. Oke, selanjutnya ada transaksi nomor 11, yaitu tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu kanvas rem depan Tiger 2012 dalam keadaan rusak. Dialokasikan biaya ke akun penyesuaian persediaan. Oke, kita kembali ke Zahir, kita masuk di persediaan, lalu pemakaian dan penyesuaian barang kita buat baru. Kode referensinya disesuaikan dengan soal. Untuk tanggalnya sesuai dengan soal, yaitu 29 Januari 2020. Keterangannya udah sesuai, penyesuaian persediaan dari gudang headquarter udah sesuai. Lalu kita masukkan item itu kan S004 ya. Cari S004, kita klik, jumlahnya itu 1 piece. Unitnya diklik, satuan unitnya diklik. Lalu kita cari nama akunnya. Beban. Beban penyesuaian. Oke, lalu
Jika sudah sesuai, kita klik rekam atau lalu ditutup. Selanjutnya ada transaksi nomor 12, pembayaran biaya sewa kantor sebesar 2 juta untuk bulan Januari 2020 yang telah dibayar pada 1 Januari 2020 untuk 12 bulan pada Mega Home. Transaksi pada tanggal 31 Januari 2020. Kita masuk ke buku besar, lalu transaksi jurnal umum, kita buat baru. Udah referensinya disesuaikan, tanggalnya yaitu 31 Januari 2020. Oke. Untuk kode akunnya kita cari yaitu beban sewa kantor dibayar pada 1 Januari 2020. Sebesar, kita masukin nominalnya yaitu 2 juta. Untuk akun kreditnya kita masukkan yaitu sewa dibayar di muka. Nominalnya langsung diklik aja, dia nanti otomatis jika sudah sesuai semuanya. Oke, udah sama ya transaksinya ya. Klik rekam. Tutup aja. Untuk melihat laporan-laporannya tinggal diklik aja nanti di laporan. Pilih mana laporan, lalu nanti ada laba ditahan, laporan laba rugi, dan lain-lain. Segitu dulu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.